Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Ranifa. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perkenalan Cisco dan penjelasan basic-basic yang ada di Cisco. Simak terus ya penjelasannya. Di video kali ini aku bakal ngejelasin yang pertama, yaitu tentang remote Cisco Real Device. Nah, di sini bisa teman-teman lihat aku udah nyiapin beberapa gambar, ada PC, ada casing, ada kabel konsol, dan juga yang terakhir itu ada switch. Nah, bisa teman-teman lihat pada switch ini terdapat berbagai macam switch ya teman-teman. Ada yang 32 port, ada yang 16 port, bahkan ada yang 24 port, tergantung switch yang kita butuhkan. Nah, kalau di sini aku ngasih contoh yang 32 switch ya teman-teman. Di sini ada beberapa port yang gunanya itu bisa kita hubungkan, entah itu dengan PC, dengan access point. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada satu port yang berbeda yang terdapat hanya satu port di ujung sebelah kiri. Nah, itu dinamakan dengan port atau konsol, untuk bergunanya untuk kabel konsol. Kabel konsol ini untuk apa sih? Nah, kabel konsol ini bergunanya untuk menghubungkan switch dengan PC atau laptop yang akan kita konfigurasi. Nah, para port-port ini disebut juga dengan invice. Setelah itu, kita bisa lihat ada kabel konsol di sini yang warna biru, dan ujung kabel kecilnya kita sambungkan ke dalam port konsol itu. Lalu yang kabel besarnya yang port yang besarnya kita bisa hubungkan dengan laptop, PC, ataupun yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman fungsi switch dan kabel konsol. Nah, selanjutnya kita bakal mempraktikkan bagaimana cara bagaimana cara kita menghubungkan switch dengan PC atau laptop atau yang lainnya melalui kabel konsol. Setelah kita tahu cara dalam menghubungkan hardware-nya, maka kita tinggal mengkonfigurasi IP atau software-nya. Oke teman-teman, jika sebelumnya aku udah ngejelasin tentang remote Cisco Real Device, maka di video kali ini aku bakal ngejelasin simulasi remote Cisco pada paket Treasure. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu switch. Kita seperti biasa kita ambil dulu random, yang aku milih yang paling pojok kiri. Kalau udah, kita tinggal pilih PC-nya, setelah itu kita simpan. Setelah itu kita pilih kabelnya untuk dipasangkan pada switch dan PC. Di sini ada berbagai macam kabel. Kita pilih sesuai kebutuhan ya teman-teman. Karena kita akan nge-remote, maka kita pilih kabel konsol. Nah, di sini kita tinggal pasangin aja ke switch, lalu kita pilih port konsol. Setelah itu ke PC-nya kita juga ditekan, kita pilih RS232. Dalam mengkonfigurasi sebenarnya ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kita bisa mengkonfigurasi melalui switch, dan yang kedua kita bisa mengkonfigurasi melalui PC-nya. Nah, kalau mengkonfigurasi melalui switch, kita tinggal tekan 2 kali lalu kita klik CLI. Nah, di situ banyak banget ya teman-teman kalimat-kalimat perintah-perintah. Di situ kita tinggal mengkonfigurasi. Terus kalau PC kita klik 2, terus kita ke desktop. Terus kita pencet terminal, kita klik yang oke. Setelah itu bakal muncul tampilannya seperti CLI, tapi ini berupa tampilan di dalam PC-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang rabun atau dirasa tulisannya itu terlalu kecil, nah jika ingin diperbesar, kita tinggal pilih ke menu option, ada di pojok kanan atas, kita pilih, lalu klik prevent. Setelah itu kita masuk ke font. Di situ ada ya teman-teman tulisannya font, ada tentang CLI, di situ bacaan CLI, maka kita tinggal sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini aku pakai ukuran 16. Tinggal kita klik apply, setelah itu nanti bakal menyesuaikan ukurannya ya teman-teman. Nah, kalau udah, setelah itu kita bisa lihat lagi ya kita lihat melalui switch. Setelah itu kita klik CLI. Nah,
kelihatan ya teman-teman, di sini udah besar tulisannya. Tapi karena aku itu kurang nyaman kalau terlalu besar, jadi aku ukurannya sedang ya teman-teman. Jadi memakai ukuran 12 aja. Terus di apply. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, jadi udah kembali ke ukuran atau normal ya teman-teman, yang aku nyaman buat pakainya, dan ya tinggal menyesuaikan kalau soal ukuran gimana nyamannya teman-teman. Mungkin itu aja video dari aku. Jadi itu ya teman-teman, 2 cara mengkonfigurasi atau nge-remote device dengan aplikasi Cisco Packet Tracer, bisa melalui switch ataupun melalui PC. Segitu aja video penjelasan dari aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, balik lagi di video penjelasan dari aku. Di sini aku bakal ngejelasin beberapa perintah dasar di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita siapin dulu switchnya ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke menu CLI. Kalau udah, kita tunggu pagar-pagarnya selesai. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik enter. Nah, bakalan muncul switch, terus ada tanda seperti tanda lebih besar kayak gitu. Itu tuh artinya adalah untuk masuk pada mode user atau level user. Untuk melihat perintah-perintah dasar pada basic Cisco, maka kita tinggal klik aja tanda tanya. Nah, tinggal klik tanda tanya. Setelah itu bakalan langsung muncul. Nah, ini nih perintah-perintah dasarnya. Tapi kita di sini nggak bebas atau nggak banyak, gak bisa mengkonfigurasi lebih banyak lagi atau mengeksplor lebih banyak lagi. Jadi hanya yang ada di situ aja, kayak exit, show, SSH, terus ping, logout, enable, dan lain-lain. Kalau udah kayak gitu, kita masuk aja ke mode privilege, yaitu dengan klik enable. Setelah itu, nah bakalan di sini kan ada muncul tanda pagar di bawah. Nah, kalau udah tanda pagar kayak gini, berarti tandanya kita sudah masuk ke menu privilege. Di sini kita bisa bebas memasukkan komen, tapi yang pertama kita klik lagi tanda tanya. Nah, setelah itu kita bakalan lihat lebih banyak, dikasih komennya tuh lebih banyak gitu. Kalau kita masuk ke mode privilege. Nah, kalau udah kita di sini bisa lihat ada tanda atau ada kata more. Di sini tuh kita tinggal klik enter. Nah, di sini bakalan nambah satu komen atau satu perintah dasar dalam Cisco. Nah, yang ini yang telnet, open a telnet, dan lain-lain. Tapi itu hanya satu ya teman-teman. Kalau kita klik enter, maka dari itu kita harus klik spasi agar menampilkan komennya itu lebih dari satu. Nah, jadi bakalan diisinya tuh lebih banyak. Nah, kalau kita klik spasi itu di sini bakal ada muncul lagi switch tanda pagar. Lalu di sini ada yang disebut dengan global configuration, yaitu dengan cara mengetik aja conft. Fungsi configuration ini yaitu untuk kita mengkonfigurasi atau memasukkan fungsi-fungsi perintah dasar pada Cisco agar supaya terbaca ya teman-teman. Makanya kita harus masuk dulu ke konfigurasi global. Nah, setelah itu kita klik lagi tanda tanya. Nah, lalu muncul banyak perintah-perintah ya di sini. Nah, lebih banyak lagi perintah-perintah kalau dirasa udah cukup. Nah, kalau udah kita tinggal exit aja teman-teman. Caranya kita klik tab. Nah, lalu di situ kita klik exit. Lalu enter, dan di sini kita gak bisa konfigurasi lebih banyak atau mengubah datanya teman-teman. Jadi sudah terekam atau misalkan sudah tersimpan datanya. Gimana sih cara mengubah datanya? Nah, kalau cara mengubah datanya kita harus masuk lagi ke menu konfigurasi global. Kita nggak perlu banyak ngafalin atau nggak perlu ngafalin semua perintah-perintah tersebut, karena nanti juga bakalan tahu sendiri. Dan paling kita yang lebih sering digunakannya itu yang dasar kayak seperti konfigurasi, exit, enable, dan lain-lain. Jadi tidak perlu semuanya kita hafal, cukup beberapa yang sering dipakai saja. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang service password encryption. Pokoknya tentang password di Cisco, yaitu untuk menjaga keamanan konfigurasi switch agar tidak mudah dihack atau tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Jadi hanya
orang-orang tertentu yang bisa mengkonfigurasi switch tersebut. Maka dari itu kita butuh password atau security untuk lebih aman ya. Yang pertama yaitu kita tinggal masuk aja ke switch, lalu kita klik yang CLI seperti biasa untuk konfigurasi, lalu kita tunggu sebentar sampai pagar-pagarnya itu berhenti. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal klik enter, lalu kita masuk ke mode privilege dengan cara ketik enable. Enable ini sebenarnya bisa disingkat aja ya, jadi diketiknya N aja. Kalau di bawahnya udah ada tanda pagar berarti tandanya kita udah masuk ke menu privilege. Maka selanjutnya ketika kita ingin mengkonfigurasi maka tinggal ketik conft. Kalau udah kita tinggal masukin perintah enable password karena kita akan membuat password di sini. Lalu masukin passwordnya itu bebas ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau di sini karena contoh aku masukin dulu yang 123, jadi kita ketiknya enable password spasi 123, langsung ketik enter. Kita bakal lihat apakah passwordnya sudah terkonfigurasi atau belum. Kita klik dulu enter, setelah itu ketik exit, lalu kita enter lagi, lalu kita ketik exit. Jadi 2 kali ya teman-teman. Nah kalau tampilannya udah kayak gini berarti tandanya kita udah bisa mencoba. Langsung kita klik enter lagi. Oke, sebelumnya kan fungsi password di sini itu untuk menjaga keamanan agar switch kita tidak mudah untuk diretas. Maka dari itu kita coba lagi. Maka kalau misalkan ketika kita user ingin masuk ke mode privilege untuk mengkonfigurasi, kita harus mengetahui dulu password dari switch atau switch tersebut. Setelah itu kita masuk lagi ke menu enable. Kita ketik aja N. Setelah itu enter. Nah, kelihatan ya teman-teman perbedaannya ketika tadi kita sudah memasukkan password dan belum. Nah, kalau misalkan kita udah memasukkan passwordnya, pasti di bawahnya bakalan ada nama atau bakalan ada bacaan password. Setelah itu kita masukkan password yang tadi kita gunakan, yaitu 123. Kenapa nggak kelihatan angkanya di sini? Karena untuk menjaga ya teman-teman, jadi agar lebih aman. Jadi tidak ditampilkan, bukan berarti tulisannya kosong atau nge-lag ya, karena emang tidak, dari sananya nggak ditampilkan untuk passwordnya. Nah udah gitu klik aja enter. Nah di situ kita bisa mulai mengkonfigurasi lagi. Tapi kalau lupa gimana sih? Nah kalau kita lupa sama passwordnya juga ada caranya teman-teman. Kalau untuk enable secret kita tinggal ketik show run. Kalau di eja itu SHOW RUN. Setelah itu klik enter, lalu nah di sini bakalan muncul teman-teman tadi password yang kita gunain. Tuh enable password 123. Jadi udah kelihatan tampilannya. Karena dirasa ini masih belum aman, karena masih terlihat ya teman-teman passwordnya masih bisa diretas, masih bisa diketahui oleh orang lain, maka kita bisa memakai security kedua atau password cara kedua, yaitu namanya itu password enable password secret. Nah kalau enable password secret itu nggak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Kita klik aja enter, setelah itu kita masuk lagi ke konfigurasi T atau ketik conft. Setelah itu enter, lalu kita masukkan perintah enable secret, terus langsung masukin ya teman-teman password yang mau dipakainya. Nah kalau aku contoh kedua ini aku pakai pastu, jadi passwordnya itu adalah pastu. Jadi kita tinggal ketik aja enable spasi secret spasi pastu. Kalau udah kita coba lihat lagi ya teman-teman dengan cara kita enter lalu ketik exit, terus exit lagi. Nah kalau udah tampilannya kayak gini kita baru bisa mencoba lagi mengkonfigurasi apakah sudah terhubung passwordnya atau belum. Tinggal ketik lagi kayak tadi N, setelah itu nah bakalan muncul lagi kan passwordnya. Kita masukin yang kedua ya teman-teman, pastu. Seperti biasa nggak ada hurufnya, lalu kita enter. Nah kalau udah kayak gitu kita coba lagi enter lalu ketik show run untuk melihat apakah passwordnya masih bisa terlihat atau enggak. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini tuh enable secretnya itu di passwordnya itu bukan berupa langsung kayak pastu, tapi berupa kode angka dan huruf. Nah jadi gitu ya teman-teman kalau perbedaan memakai enable password dan enable secret. Jadi perbedaan lebih aman di enable secret. Tapi bisa aja kalau misalkan enable password itu dijadikan seperti tadi kayak gak bisa kelihatan gitu, jadinya tuh simbol huruf atau dan angka. Nah caranya kita ketik tab dulu, kita klik tab, setelah itu masuk ke konfigurasi T, setelah itu kita enter lalu kita masukkan perintah
kita ketik service password encryption, yaitu gunanya untuk ngeblok password tadi, enable password agar tidak terlihat jelas ya kalau misalkan kita show run. Jadi nanti bentuknya atau akan terlihat seperti enable secret, hanya berupa simbol dan angka. Kalau udah kayak gitu kita tinggal exit lagi, kita klik enter lalu exit. Nah, exitnya 2 kali ya teman-teman. Nah, kalau udah tampilan kayak gini kita klik tab. Nah, langsung kita masukin ke N lagi. Nah, setelah itu kan ada passwordnya. Nah, kita coba masukin password yang pertama tadi, yang 123. Setelah itu kita enter, lalu kita klik show run. Apakah masih ada atau enggak? Nah, gini ya teman-teman. Jadi hanya berupa terganti passwordnya itu, jadi nggak kayak tadi terpampang jelas 123, tapi jadi sebuah simbol, huruf, dan angka. Dan itu pun angkanya tuh random ya teman-teman. Gimana ketentuan dari sananya. Jadi lebih aman. Tapi masih bisa dihack atau dilihat passwordnya, yaitu dengan cara kita salin dulu password angkanya dengan cara Ctrl C. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome atau internet lainnya. Nah, udah kayak gitu kita tinggal masukin kayak ketik Cisco password, lalu tempel yang tadi salinan angka yang udah kita copy. Kalau udah kayak gitu kita tunggu dulu. Nah, itu yang muncul paling atas yang Cisco tipe 7 password, kita pencet, lalu kalau udah kayak gitu kita tinggal klik lalu tunggu aja. Kalau udah kebuka kayak gini kita tinggal scroll ke bawah, lalu kita masukkan password yang udah ditempelin tadi. Udah gitu kita submit. Kalau di submit nanti kita tunggu ngeloading. Nah, di sini langsung kelihatan ada di deskripsi passwordnya itu masih kelihatan 123. Nah, mungkin itu sekian video dari aku mengenai Cisco password encryption agar lebih aman. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konfigurasi IP pada router di Cisco. Nah, yang pertama kita siapin dulu topologi. Udah kayak gitu kita langsung aja ya masuk ke router lalu ke menu CLI. Ini kita exit aja lalu kita klik N. Nah, setelah itu kita enter lagi, kita langsung masuk ke global configuration. Jadi masukin confi, setelah itu kita enter lalu masuk lagi ke dalam perintah interface FA00. Nah, udah kayak gitu kita klik enter. Setelah itu kita nyalakan kabel dengan cara ketik no shutdown lalu enter. Udah kayak gitu kita ketik aja enter lalu exit. Nah, udah exit kita enter lagi, kita konfigurasi tinggal kabel yang kedua ya, FA01, yaitu dengan caranya sama kayak tadi, kita masuk dulu ke interface fast ethernet FA atau disingkat aja interface FA0/1. Setelah itu kita enter. Kalau udah kita nyalakan kabel yaitu dengan ketik no shutdown, setelah itu kita enter. Nah, udah kayak gitu kita lihat ya teman-teman, kalau misalkan di sini kabelnya tadi kan ada tanda merah, berarti tandanya itu tuh masih belum nyala. Nah, sekarang itu udah pada hijau. Nah, kabelnya tuh jadi hijau. Nah, berarti itu tuh tandanya kita tuh udah berhasil dalam menghidupkan kabelnya teman-teman. Udah kayak gitu kita lanjut ke konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik enter lalu kita klik to exit. Setelah itu enter lagi, kita masuk ke interface FA0/0 karena kita akan pertama kali akan mengkonfigurasi dulu yang FA00. Kalau udah kita tinggal masukin aja IP address tadi. Oh ya teman-teman, aku lupa dikasih catatan di atasnya, nanti teman-teman bisa langsung aja kasih catatan. Jadi di sini aku ngasih IP addressnya 10.10.10.1. Karena di sini kita nggak pakai slash, jadi kita pakainya langsung ke subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Nah, itu udah selesai kita mengkonfigurasi IP address yang FA00. Selanjutnya kita exit aja, lalu kita mengkonfigurasi yang IP kedua yaitu FA01. Caranya sama kayak tadi ya teman-teman, kita masuk dulu ke interface FA01 0/1. Setelah itu enter, lalu kita masuk ke IP address. Nah, masukin IP address yang FA01 itu berapa? 20.20.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0.
Nah, kita udah selesai mengkonfigurasi. Selanjutnya kalau kita ingin mengecek berapa IP yang sudah terkonfigurasi, maka kita tinggal klik aja show IP interface. Setelah itu kita enter, lalu bakal muncul kayak gini ya teman-teman. Nah, udah kayak gitu. Lalu kita klik lagi, ketik show IP interface brief, lalu enter. Nah, udah kelihatan ya teman-teman tadi IP address yang udah kita masukin ke FA01 dan FA00. Nah, kalau udah ada kata up di situ ya di bawah dari IP address-nya, berarti tandanya udah berjalan dengan baik ya teman-teman. Berarti kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi IP-nya. Karena kita udah berhasil mengkonfigurasi pada routernya, nah sekarang tinggal mengkonfigurasi pada PC ya teman-teman. Kita masuk ke menu desktop, setelah itu kita masuk ke IP configuration. Setelah itu kita masukin di sini IP address-nya. Karena PC 1 dan PC 2 ini berada pada gateway yang switch yang pertama, maka kita masukinnya yang FA00 ya teman-teman. Karena di sini juga ada tulisannya FA00, berarti kita masukin nanti gateway-nya yang FA00. Kalau misalkan PC ketiga itu karena ada di jalur yang berbeda, di sini ada tulisannya FA01, maka nanti masukinnya FA01. Nah, kita lanjut lagi yang PC pertama, kita tulis IP address-nya 10.10.10.2. Karena tadi gateway-nya itu .1, maka di sini jadinya .2 karena tidak boleh sama ya teman-teman akhirnya. Setelah itu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, untuk default ada di sini default gateway, itu masukin IP gateway yang tadi kita sudah konfigurasi pada router yang FA00, yaitu 10.10.10.1. Udah kayak gitu, kita lanjut ke PC 2. Sarannya sama, kita masuk dulu ke IP configuration. Setelah itu kita masukin dulu IP address-nya 10.10.10.3 karena tadi udah .2 dan .1, jadi gak boleh sama ya. Selanjutnya jadi .3. Setelah itu kita masuk ke subnet max 255.255.255.0. Kalau udah kayak gitu, kita masukin lagi default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, udah kayak gitu, kita langsung lanjut ke PC ketiga. Karena PC yang terakhir atau PC ketiga ini berada di gateway yang berbeda, berada di FA01, maka kita masukinnya nanti yang FA01 ya teman-teman. Jadi kita samakan IP-nya itu dengan FA01, yaitu kita masuk dulu yang pertama ke IP configuration. Setelah itu kita masukkan IP address 20.20.20.2. Dan setelah itu kita masukkan subnet max 255.255.255.0. Nah, yang terakhir kita masukin default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, udah kayak gitu semuanya, kita tinggal X aja. Berarti ini tuh tandanya kita udah terkonfigurasi semua teman-teman. Gimana cara ngeceknya apakah udah terhubung atau belum? Kita tinggal klik gambar pesan yang ada di atas, di pojok kanan atas di sini, lalu kita tempelin ke PC 1 dan PC 2. Nah, di sini di pojok sebelah kiri kita bisa lihat successful. Lalu kita cek yang PC 1 ke PC 3. Nah, di sini failed. Coba teman-teman coba lagi sekali lagi atau enggak nah, tadi successful. Jadi kalau misalkan awalnya failed itu berarti harus dicoba lagi pertama jadi successful. Terus yang terakhir kita lihat PC 2 ke PC 3. Nah, udah successful semua, berarti tandanya kita udah berhasil dalam mengkonfigurasi router dengan PC. Oke, di video terakhir kali ini aku bakal ngasih tahu tentang perintah N, yaitu untuk mengakhiri konfigurasi dalam router. Kalau hampir sama dengan exit, tapi kalau exit itu hanya untuk mengakhiri programnya atau kita bakalan pindah ke perintah selanjutnya. Tapi kalau N ini kita udah ngakhirin semuanya, jadi udah nggak bisa lagi mengkonfigurasi. Caranya gampang, kita tinggal masuk ke CLI yang tadi, lalu kita klik dulu enter. Setelah itu kita klik exit. Nah, udah kayak gitu, kita baru klik enter lagi, lalu kita langsung klik N. Nah, udah mungkin segitu video dari aku teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.